Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, shalom Kak Amel, Shalom, Kak Samuel. shalom Kak Fausa, Shalom Samuel. shalom Kak Mido. Shalom. Iya, bahagia sekali bisa jumpa di bagian online KAA ya. Nah, adik-adik semuanya sehat semua? Kak Samuel, Cik Amel di sini berdoa semuanya sehat dan sukacita. Nah, adik-adik sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan mainkan satu pujian terlebih dahulu. Kita akan katakan bahwa Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi ya, katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, dan jika kita tinggal di dalam Tuhan, pasti kita akan berbuah. Amin. Yuk mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa untuk memulai sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami masih sehat, papa mama kami masih sehat, masih boleh bekerja untuk mencukupi kebutuhan kami. Semua karena kebaikan Tuhan. Sekarang saatnya kami memuji dan menyembah-Mu untuk membuktikan bahwa kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menerima setiap pujian kami dengan sukacita, karena kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa memuji nama Tuhan lebih lagi? Kak Amel siap? Amin. Amin. Kak Fausa siap main musiknya? Siap dong. Kak Bido? Siap. Siap. Ya. Kita hari ini akan belajar mengenai ketaatan kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya biar kita taat? Ya, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Nah, caranya gimana? Ya, baca firman, baca Alkitab, berdoa ya. Kita akan nyanyikan bersama-sama, baca kitab suci, doa tiap hari ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci,
suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau. Katakan dia makin bertambah, dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepada. Sekali lagi ya, dia harus makin bertambah, dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik saatnya memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan lupa ya, bisa dititipkan ke papa mama saat ibadah umum ya. Yuk sekarang kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang Kau berikan lewat papa mama kami, lewat sekolah kami, semuanya karena kebaikan Tuhan. Sekarang kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bila Tuhan disenangkan lewat persembahan kami. Kuduskan dan ajar kami untuk selalu memberinya dengan hati yang mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian. Kami mau belajar taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dengan segala kerinduan, ingin memandang wajah-Mu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyerahkan hatimu, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyerahkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu Tuhan. Tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu Tuhan. Nah, mari untuk memulai sesi firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik ya.
Yuk mari adik-adik di rumah kita melipat tangan kita menutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih dan setiamu. Engkau telah membawa kami ke dalam suatu ibadah yang indah ini Tuhan. Kami anak-anakmu sekolah minggu Tuhan, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apapun yang kami dengar, yang kami pahami, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Halo, shalom. Nah, oke. Saat ini kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, saya mau perkenalan dulu nih. Kan sebelumnya enggak pernah ya ketemu sama kakak, enggak pernah lihat tuh sopo tuh. Jadi nanti kalau misalkan di jalan gitu, nanti bertanya-tanya, kayak sopo ya wingi sing nyampe ke firman tapi gak kenalan. Nah, tidak seperti itu. Hanya kita berkenalan dahulu. Nama kakak Kak Samuel. Nah, Kak Samuel ini asalnya dari GIA Mayangsari atau di subwilayahnya Dr. Cipto, ditugaskan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di KAA kelas kecil. Nah, begitu adik-adik. Jadi semua sudah kenal ya sama kakak ya. Namanya siapa? Siapa? Betul sekali, namanya Kak Samuel. Nah, adik-adik, Kak Samuel mau tanya dulu nih sebelumnya sama adik-adik. Adik-adik di rumah itu punya ndak paman? Ayo dicari, coba dipikirkan dulu, tanyakan sama mama. Coba, Ma, aku punya paman ndak ya? Aku punya om ndak ya? Coba kalian tanyakan. Kalau sudah, paman kalian ini adalah paman yang ciami tidak? Apa itu ciami? Ciami itu sesuatu yang luar biasa sekali. Paman yang luar biasa, paman yang penuh perhatian. Kalau adik-adik di rumah punya paman yang demikian, berarti adik-adik salah satu orang yang sangat beruntung. Karena apa? Karena cerita kita pada pagi hari ini bertemakan pamanku yang ciami. Wah, kira-kira siapa ya yang mau kita ceritakan? Siapa ya kira-kira yang mau kita bahas kali ini? Yuk, langsung saja. Nah, pernah dulu sekali ada seorang yang bernama Lot. Siapa? Betul sekali, Lot. Nah, Lot ini punya paman. Siapa ya kira-kira pamannya ya? Coba deh tanya dulu sama mama di rumah, sama papa di rumah. Mah, papa, pamannya Lot itu siapa ya? Pamannya Lot itu siapa ya kira-kira? Ayo coba cari tahu dulu. Nah, betul sekali, pamannya Lot adalah Abraham. Nah, ketika itu Abraham diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke tanah Kanaan. Tanah mana itu? Tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk diduduki oleh Abraham. Nah, ketika Abraham ini bergegas menuju ke tanah Kanaan, dia membawa semua harta miliknya. Bapak Abraham itu orang yang sangat kaya sekali. Akan tetapi dia belum dikaruniai satu orang anak. Nah, maka dari itu Lot, keponakan Bapak Abraham, ikut serta dengan Pak Abraham. Karena Pak Abraham itu sangat kaya, ternaknya banyak, lembunya banyak, emasnya banyak, apalagi kira-kira ya, yang orang tua ya, yang orang kaya punya apa ya? Mobil banyak ya. Tapi di zaman Pak Abraham belum ada mobil. Makanya dia tidak punya mobil. Orang kok mau sugih, masa ada mobil mas? Kak, enggak, karena dulu memang belum ada mobil.
Tapi kekayaan zaman dulu diukur melalui dia punya keledai, dia punya kuda yang banyak, dia punya ternak yang melimpah, gemuk-gemuk. Kayak Kak Samuel ini ya. Kak Samuel ini gemuk sekali ya. Tapi bukan ternaknya Pak Abraham. Nah, ketika Pak Abraham itu sangat kaya sekali, maka Lot juga diberikan kekayaan oleh Pak Abraham. Lot juga ikut kaya karena apa? Mengikut pamannya. Pamannya yang bernama Abraham. Nah, ketika gembala-gembalanya Lot dan gembala-gembala Abraham itu saling mencari makan, mencari rumput untuk ternak-ternaknya itu ya, mereka bertengkar adik-adik. Karena apa? Dia rebutan ini. Oh, ini rumputku, ini bagianku, ini bagianku. Kamu tidak boleh pegang rumput ini, kamu tidak boleh ambil rumput ini. Seperti itu. Maka terjadi sebuah perkelahian yang dahsyat antara gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot. Loh, padahal mereka itu sama-sama ya, bekerjanya untuk satu saudara ya. Tetapi gembala-gembalanya ini justru bertengkar. Karena apa? Mereka berebut rumput untuk para ternaknya. Nah, Pak Abraham ini ya, Pak Abraham sebagai orang yang bijaksana, tadi dikatakan kan, Pak Abraham sebagai paman yang ciamik. Nah, sebagai paman yang ciamik, dia datang nih, sudah. Dia karena bijaksana orangnya, dia berbudi luhur, dia memiliki yang Allah berikan kepada Pak Abraham, dia memiliki hikmat dari Allah. Makanya Pak Abraham ngomong, sudah Lot, dia ngomongnya sama Lot, tidak sama gembalanya ya. Karena gembalanya ini kan nanti manut sama Lot. Dia ngomong sama Lot, Lot, kalau kita itu bersama-sama, kita gembala-gembala kita nanti bertengkar. Lebih baik kita berpisah saja ya. Kamu silahkan pilih di mana saja yang ingin kamu tempati. Aku yang kedua yang memilih. Wah, Pak Abraham sangat legowo. Pak Abraham sangat berbesar hati. Untuk apa? Untuk memberikan kepada Lot itu bagian yang dipilih Lot. Yang pertama memilih loh, Pak Abraham tidak egois. Tidak egois Pak Abraham. Kalau Pak Abraham egois nih misalkan ya, Lot, kamu itu tak kasih ternak, malah gembala-gembalamu tukaran. Wes gorene kabeh. Bawa sini semuanya yang tak kasih. Kalau Pak Abraham orangnya jahat, pasti seperti itu. Tapi enggak nih. Pak Abraham memberikan keputusan kepada Lot supaya memilih jalan mana yang akan ditempuh oleh Lot, tempat mana yang akan dipilih oleh Lot. Nah, adik-adik, pada waktu itu Lot itu mengangkat pedangnya nih ya, Pak gambar di sini ya, dia mengangkat pedangnya, terus dia lihat-lihat nih, wah mana ya yang kelihatannya rumputnya itu banyak, sungainya itu jernih airnya, sehingga nanti domba-dombaku atau ternak-ternakku bisa tumbuh. Di mana ya? Lalu si Lot ini memilih ke seberang sungai Yordan. Di mana? Di seberang sungai Yordan. Nah, di situ dia tinggal di kota-kotanya, di tepinya bagian Sodom. Nah, dia tinggal di situ kan, wah dia menikmati. Lalu Pak Abraham kemana? Nah, Pak Abraham menetap di tanah Kanaan. Ingat loh ya, bukan bukan Pak Abraham yang memutuskan aku mau di sini, enggak, tetapi Pak Abraham memberi kesempatan kepada Lot supaya dia memilih tempat mana yang akan dipijaki oleh Lot. Nah, maka dari itu Pak Abraham menetap di tanah Kanaan.
Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupannya semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, begitu. Singkat ceritanya, Lot ini yang hidup di area Sodom, dan Sodom itu dipandang sebagai kota atau negeri yang sangat jahat. Negeri yang di mata Tuhan itu buruk sekali. Di Sodom. Padahal Lot tinggal di Sodom. Wah, lalu bagaimana nih? Padahal Tuhan berencana untuk memusnahkan negeri Sodom dan Gomora. Lalu bagaimana? Lot apakah dia nanti juga ikut binasa karena dimusnahkan oleh Tuhan? Kembali lagi, sang paman yang ciamik itu kembali menolong Lot. Wah, dia bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kalau misalkan ada 40 orang saja yang baik, Engkau musnahkan enggak Tuhan? Sodom ini tidak akan Kau musnahkan, tetapi tidak ada yang baik. Dinego lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau misalkan 10 aja Tuhan yang baik, Kau musnahkan enggak? Tidak Kau musnahkan. Oh, Tuhan ngomong seperti itu. Tetapi tidak ada yang baik di situ. Di kota Sodom dan Gomora, orangnya semua jahat-jahat. Lalu Abraham menghampiri Lot. Dia mengajak Lot itu beserta dengan istrinya, beserta dengan semua barang-barangnya untuk berpindah. Tapi Tuhan ingin menghancurkan atau memusnahkan Sodom dan Gomora. Dengan ketentuan apa? Abraham, kamu dan sekelompokmu jangan sampai melirik ke belakang ketika kumusnahkan. Nah, benar nih adik-adik, ketika Bapak Abraham dan Lot itu lari sekencang-kencangnya, satu orang, siapa itu? Istrinya Lot itu menghadap buri. Istrinya Lot menengok ke belakang. Wah, jadi dia ikut musnah karena tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak taat kepada apa yang dibicarakan Tuhan, apa yang jadi firman Tuhan, dia tidak lakukan. Lalu dia jadi tiang garam. Dia jadi patung. Kalau di Alkitab itu dia jadi tiang garam. Tiang garam seperti apa? Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, ini gambaran istri Lot menjadi tiang garam. Karena apa? Karena dia tidak mendengarkan perintah dari Allah. Nah, adik-adik semuanya di rumah, melalui satu cerita ini, satu cerita yang sangat menarik ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yo, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Satu, Pak Abraham itu disebut orang bapak beriman. Sekali lagi, Pak Abraham itu disebut bapak orang beriman. Karena apa? Imannya itu kepada Allah, imannya kepada Tuhan kita itu sangat luar biasa sekali. Pak Abraham disuruh pindah nih, Pak Abraham, ayo kamu pindah ke tanah Kanaan, nanti di sana tak berkati. Wah, dia pindah kan? Dia pindah. Ketika Pak Abraham disuruh Tuhan, Pak Abraham, biar Lot saja yang memilih dulu jalannya. Dia pilih, dia beri kesempatan kepada Lot. Dan juga apa? Pak Abraham itu juga percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa menyelamatkan keluarganya Lot. Tetapi karena istrinya Lot tadi tidak patuh terhadap Tuhan, maka dimusnahkan. Pak Abraham adalah contoh yang baik bagi kita adik-adik. Siapa yang di rumah menjadi orang yang beriman? Ayo angkat tangan. Siapa yang di rumah menjadi orang yang beriman? Kak Samuel beriman itu gimana toh? Beriman itu, adik-adik, beriman itu artinya kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan.
kita berpengharapan kepada Tuhan, kita menyerahkan semua kehidupan kita itu kepada Tuhan. Itu adalah artinya orang yang beriman. Nah, sudah ngerti belum bagaimana orang beriman itu? Kita percaya nih bahwa Tuhan kita menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Siapa yang percaya itu? Bahwa Tuhan kita menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Itu namanya orang yang beriman. Nah, adik-adik di rumah, sama seperti Pak Abraham dan Lot ini yang menyerahkan kehidupannya penuh kepada Tuhan. Demikian juga kita yang di rumah, kita yang saat ini mungkin sekolahnya online ya. Kita yang sekolahnya online, kita yang mau pergi kemana-mana, coba kita mulai dulu dari hal kecil. Apa itu? Kita berdoa. Doanya gimana kalau kita mau pergi? Tuhan pimpin perjalananku. Tuhan lindungi orang tuaku. Tuhan berkati sekolahku. Bisa enggak adik-adik berdoa seperti itu? Kak Samuel yakin adik-adik bisa. Supaya apa? Supaya kita itu menjadi sama seperti Pak Abraham. Orang yang memiliki iman. Yang disebut bapak orang beriman. Yang kedua, Pak Abraham itu orang yang memberi kesempatan kepada orang lain. Atau Pak Abraham adalah orang yang tidak egois. Buktinya apa dia tidak egois? Ketika gembala-gembala ini bertengkar, dia memberi pilihan kepada Lot, mau ke kanan atau ke kiri, terserah kepadamu. Artinya apa? Pak Abraham tidak egois. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah adik-adik di rumah jadi orang yang egois? Wah, rebutan nih sama kakaknya. Wah, ini mainanku, ini mainanku. Kalau zaman sekarang yang lagi tren HP ya. Adik-adik mainan HP, kakaknya lagi mainan HP, atau papahnya lagi telepon-teleponan penting dalam pekerjaan, adik-adik langsung sawut, "Loh, Pak, aku mau main HP. Ini HP ku." Nggak bisa seperti itu. Itu namanya orang yang egois. Itu tidak boleh seperti itu. Tidak seperti Pak Abraham nanti. Nah, bagaimana untuk cara kita untuk jadi orang yang tidak egois? Begini, kita lebih baik mengalah. Ngalah terhadap siapa tuh? Ngalah terhadap orang lain, terhadap teman kita, terhadap orang tua kita, terhadap kakak kita, terhadap nenek kita, kakek kita. Kita mengalah. Untuk apa? Untuk supaya kita itu tidak jadi orang yang egois. Begitu adik-adik. Nah, pada akhirnya, mari kita mau membaca kebenaran firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitabnya. Adik-adik di rumah punya Alkitab. Yang pakai HP silahkan membuka HP-nya. Kita baca ayat hafalan kita. Mari kita buka Ibrani 11 ayat 8a. Nah, adik-adik tahu enggak ayat 8a itu bagaimana? 8a itu artinya ayat 8 terus sampai di titik itu aja. Enggak sampai selesai. Yuk kita coba baca ya. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Satu kali lagi kita baca, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya. Nah, artinya apa adik-adik? Ketika Pak Abraham ini memiliki iman kepada Tuhan, ketika Pak Abraham ini berserah penuh kepada Tuhan, ketika menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, maka Bapa kita yang di surga itu akan memberikan berkat-berkat kepada kita. Demikian juga adik-adik dan Kak Samuel. Ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, ketika kita memiliki iman kepada Tuhan,
Kak Samuel yakin dan percaya Tuhan Yesus itu akan menjawab setiap doa-doa kita. Tapi pertanyaannya, adik-adik pernah berdoa enggak? Ayo, jangan-jangan enggak pernah berdoa. Mana Tuhan tahu seperti itu. Ayo, mari kita mulai. Kita berdoa dulu, kita minta sama Tuhan, kita memuji nama Tuhan melalui doa. Meskipun kita masih kecil, enggak apa-apa, kita mau belajar sama-sama. Nah, mari kita menutup kebenaran firman Tuhan ini dalam doa yang akan Kak Samuel pimpin. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tunjukkan sikap kita kepada Tuhan yang benar. Kita tunjukkan sikap doa ini untuk dibawa ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, adik-adik saat ini sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana melalui cerita Abraham dan Lot ini kami mulai belajar untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Engkau dan menjadi orang-orang yang tidak egois dalam segala hal, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau berikan sehingga kami boleh tersadar dan terlebih kami mau melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Selamat tinggal, dadah, sampai ketemu lagi oleh Kak Samuel dan tim-tim yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tidak terasa ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan tetap tonton channel ini ya. Dan bagi yang sudah tonton, jangan lupa subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau.